Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Helmi. Kali ini kita akan mempelajari menganalisa suatu deformasi atau nilai yang lain yang terjadi pada suatu rangka. Misalkan teman-teman di sini merancang sebuah mesin yang tentunya memiliki frame. Nah, di situ bisa kita analisa satu dimensi dengan ANSYS statik. Nah, ini saya buka ANSYS. Di sini saya gunakan versi ANSYS 2022 R1. Nah, langsung saja buka ke statik struktural. Jadi analisa itu umumnya itu ada 3 ya teman-teman. Ada analisa 1 dimensi, kemudian 2 dimensi, dan 3 dimensi. Ada lagi satu yaitu analisa asisimetrik. Nah, kali ini kita akan menganalisa 1 dimensi. 1 dimensi itu adalah suatu analisa di mana elemennya itu disederhanakan menjadi suatu garis karena beban massa pada suatu penampangnya itu berada tepat di tengah-tengah dan bentuknya itu umumnya itu berupa beam, pipa, atau bentuk-bentuk sederhana lainnya yang bisa didefinisikan hanya dengan sebuah garis dan 2 nodes. Kemudian ini sudah terbuka, engineering datanya akan saya gunakan yang default saja. Geometrinya kita akan buat dengan desain modeler geometri. Kalau kemarin di uji tarik yang statik sudah kita gunakan space clamp. Nah, kali ini kita akan menjajal untuk yang desain modeler. Nah, tampilan desain modeler seperti ini. Ada fitur-fitur seperti ini ya. Langsung saja untuk menggambar kita bisa ke sketching. Nah, di sini ada 3 aksis seperti di CAD umumnya ya, X, Y, Z. Nah, di sini saya ingin menampilkan grid atau kotak-kotak kecil yang akan membantu saya menggambar nantinya. Caranya adalah setting, kemudian grid. Di sini kita pilih show in 2D, kemudian snapnya juga diaktifkan. Snap ini adalah akan membantu kita secara otomatis mendeteksi pada pertemuan ini garis-garis pada grid sehingga akan terdeteksi secara otomatis. Kemudian major space grid spacingnya akan kita atur. Sebelumnya ke unit dulu, atur ke cm. Major grid spacing. Nah, di sini kan kalau teman-teman lihat ada 2 kotak ya. Satu kotak yang berukuran besar dan di dalamnya itu ada kotak-kotak lebih kecil. Nah, major grid spacing ini adalah ukuran dari kotak terbesarnya ini berapa. Misalkan di sini saya akan mengisikan 100 cm. Kemudian di bagian minor step per major, nah ini maksudnya adalah dalam major kotak yang besar ini di dalamnya itu ada berapa step, ada berapa baris kolom gitu. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 kali 5 ya. Nah, kalau kita ingin 10, kita bisa ketikkan di sini 10. Nah, ini akan menjadi 10. Berarti satu kotak ini adalah 10 mili. Oke, sudah setting saya kira cukup. Kemudian kembali lagi ke sketch. Kita ke draw. Nah, di sini cara menggambarnya ada seperti ini ya. Untuk bisa menampilkan agar ini lebih enak dipandang, kita bisa ke look at face. Nah, seperti ini. Rangkanya di sini saya perkirakan ukurannya saja. Misalkan tingginya adalah 1 meter. Maka di sini kita tinggal sampai ini kotak yang besar 1. Nah, ini kan tadi gridnya udah disetting seperti itu ya. Satu kotak besar adalah 1 meter. Kemudian snapnya juga diaktifkan. Nah, kalau snapnya diaktifkan, di sini akan begini teman-teman, mendeteksi setiap pertemuan dari garis-garis gridnya. Nah, ini 1 meter. Kalau teman-teman belum yakin ini 1 meter, bisa dicek dengan dimension. Di sini ya. Ini V1 100 cm, berarti adalah 1 meter. Ini bisa diubah teman-teman. Misalkan teman-teman pengen mengganti lagi di sini misalnya 150.
Nah, sudah kita ganti seperti ini, kita enter. Nah, maka dia akan bertambah sendiri. Seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi menggambar garis yang lainnya. Misalkan di sini ke kanannya adalah ke kanannya adalah 60 ya. 60 cm. Kemudian ke bawahnya di sini tetap, nah ini saya buat agak miring, misalkan mesinnya seperti itu. Di sini misalkan adalah agak miring 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini 6. Kemudian di sini lurus. Oke. Kemudian kita hubungkan garis ini dengan ini. Nah, ini tergantung dari konstruksi punya teman-teman ya nanti. Silahkan disesuaikan. Di sini saya hanya memberikan contoh untuk analisa satu dimensinya. Kemudian misalkan ada lagi misal di sini suatu garis ke sana. Oke. Nah, karena rangkanya kita buat sederhana saja seperti ini. Kemudian kalau sudah kita ke modeling, kita sudah memiliki sketch seperti ini. Gridnya bisa kita matikan ya, supaya tidak mengganggu, karena kita sudah selesai untuk ini untuknya menggambarnya. Nah, setelah seperti ini, misalkan ini panjangnya adalah 1 meter, mesinnya adalah 1 meter dengan lebar tadi juga 1 meter, berarti nanti akan kotak ya. Itu bisa kita duplikat ini profil yang sudah ada dengan ke create body transformation. Di sini belum bisa ya teman-teman, berarti itu harus kita ubah menjadi suatu komponen terlebih dahulu. Caranya untuk mengubah menjadi suatu komponen adalah di sini kita baru memiliki sketch ya. Ini sketch ini. Nah, ini akan kita ubah menjadi suatu part. Caranya adalah ke konsep, kemudian line from sketches. Nah, maka di sini akan setelah kita generate, kita akan memiliki satu part dan satu body seperti ini. Nah, ini baru bisa kita ke translate-nya tadi. Create body transformation, translate. Yang ditranslate yang mana? Ini keseluruhannya. Kemudian di preserve bodies ini kita yes ya. Karena jika tidak, maka di situ akan memindahkan atau move. Sedangkan jika di yes, berarti komponen ini, part yang ini akan tetap ada, kemudian diduplikat lagi. Kita di sini kita apply, kemudian directionnya kita selectionnya pakai koordinat Z. Nilai Z-nya misalkan tadi kan 1 meter, berarti kita isikan 100. Sudah kita, nah akan terbentuk seperti ini. Kalau sudah seperti ini kita generate. Nah, kita di sini sudah memiliki 2 part dan 2 bodies. Nah, ini tapi masih terpisah ya teman-teman. Untuk menghubungkannya kita bisa menggambarkan garis kembali sesuai dengan konstruksinya milik teman-teman. Pakai ini tadi, pakai lens from point. Oke, kalau sudah kita pilih poin ini, kita hubungkan dengan poin yang ini. Kemudian poin ini sambil ditekan kontrol ya. Kalau tidak nanti tidak jadi. Nah, ini tidak saya tekan kontrol, tidak jadi. Kemudian jika ditekan kontrol, nah akan menjadi garis. Kemudian di sini juga. Namun ketika berpindah, nah ketika sudah jadi satu, maka kontrolnya kita lepas, baru kita memilih lagi dengan klik kontrol untuk garis-garis yang lain. Kemudian di bagian sini juga ini juga. Oke, terus misalkan yang di bawah kita biarkan seperti itu juga tidak apa-apa. Ini tergantung dari desain yang dimiliki teman-teman. Kalau sudah, kita generate kembali. Nah, kita maka sekarang memiliki satu part. Ini sudah tergabung, terdefinisi dengan baik.
Nah, selanjutnya misalkan di sini ditanyakan ya, ini cross sectionnya pada analisa satu dimensi adalah penampang itu akan didefinisikan secara terpisah. Jadi kita harus membuat cross section di konsep cross section, kemudian pilih, misalkan saya menggunakan rectangular tube. Nah, di sini kita memiliki rectangular tube dengan ukuran seperti ini di bawah ini. W1-nya berarti 10 cm. Nah, saya rasa itu terlalu besar ya. Di sini saya akan menggunakan ukuran misalkan adalah 3 cm saja, 3 cm kali 3 cm. Dan ini seragam ya, teman-teman. Kemudian ketebalannya misalkan saya gunakan 3 mili, jadi 0,3. Di sini juga sama, seragam 0,3. Bukan koma tapi titik ya, di sini untuk mendeskripsikan koma, titik 3. Oke, jadi sudah mengecil ya teman-teman. Kalau sudah, kita ke line body ini tadi, terus cross sectionnya kita pilih rectangular tube ini ya, berarti oke, sudah, ini sudah terdefinisi. Kita generate coba. Nah, kemudian setelah ini jadi, kita bisa tinggalkan desain modeler ini, kemudian ke model, edit, maka akan masuk ke mechanical. Nah, analisa baru bisa kita mulai di situ. Nah, ini agak lama ya teman-teman. Jadi analisa satu dimensi adalah yang berupa elemen sederhana, kemudian dihubungkan dengan nodes. Sedangkan misalkan 2 dimensi berupa surface, dan yang 3 dimensi memiliki volume. Sedangkan yang asimetrik itu biasanya berupa bisa di duplikat rotasi ya. Jadi misalkan ada flange. Nah, itu namun syaratnya juga pembebanannya juga harus asimetri juga. Nah, kita untuk analisa satu dimensi seperti ini, modelnya adalah garis-garis seperti ini. Ini akan kelihatan beamnya jika kita sudah mesh. Di sini kita mesh, misalkan generate mesh. Nah, ini baru kelihatan ya teman-teman. Nah, misalkan di sini ingin diperkecil lagi, boleh kita insertkan ke sizing. Kemudian pilihnya adalah di sini nggak bisa pilih body ya. Oh, bisa, body bisa. Surface yang tidak bisa. Nah, edges bisa. Nah, kita pilih body aja. Kemudian apply satu body, kemudian nah di sini kan defaultnya ada 100 mm ya, kita kecilkan misalkan 20. Oke, kita generate. Nah, ini lebih smooth ya. Kemudian kita masukkan boundary conditionnya, fix supportnya misalkan ada di setiap kakinya, yaitu berupa ini ya, titik sini, sini, misalkan di sini ada di fondasi dengan lantai, jadinya akan menjadi fix. Apply. Kemudian selanjutnya kita masukkan pembebanannya, force. Force-nya misalkan di keempat titik ini. Apply. Nah, di situ adalah misalkan saya berikan 500 ya, 500 Newton. Sorry, di sini kita ganti ke komponen dulu, kemudian ke Z-nya, arahnya Z min 500. Oke. Kemudian jika ingin ditambahkan misalkan insert force-nya yang merata, misalkan pakai edges di bagian misalkan ada di sini. Kita apply. Kemudian ini sama, kita ganti ke komponen. Kemudian Z, nilai Z adalah misalkan di sini adalah min 300. Oke, beban merata ya. Nah, oke, kemudian kita cari yang namanya deformasi total. Kemudian misalkan ingin mencari beam result. Nah, ini bisa dicari untuk bending moment diagram dan shear moment diagram ya. Coba kita deformasi terlebih dahulu, solve.
Nah, ini sebenarnya lebih ringan teman-teman ketika menganalisa suatu frame itu dengan analisa satu dimensi dibandingkan dengan tiga dimensi. Dan disitu menghemat jumlah mesh karena berupa satu dimensi, hanya meshnya itu berupa edges ya. Kemudian kalau tiga dimensi ya tadi kita membuat beamnya aja itu tipis-tipis dan itu membutuhkan mesh yang ukurannya kecil. Dan jika bentuknya seperti ini, saya rasa itu akan cukup berat. Nah, ini ya bisa kita animasikan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa mencari untuk diagramnya tadi. Misalkan di sini adalah beam result ya. Beam resultnya kita cari bending moment. Bending moment itu kita letakkan misalkan di geometry selection-nya. Nah, sini misalkan dengan path ya. Kita harus membuat path dulu. Kita buat path berarti ada di sini insert construction geometry, kita ke path. Kita pilihnya adalah partnya menggunakan edges saja di bagian yang terkena beban merata tadi ya misalkan. Terus kita apply, oke? Sepertinya itu ada kesalahan ya. Partnya kita delete aja. Kita ulangi, yes. Construction geometry, insert, path. Kemudian partnya di sini kan ada 2 point. Nah, ini kita ganti ke edges. Dan di sini kena beban merata tadi. Apply. Oke, jadi seperti ini ya. Kemudian di total bending moment kita masukkan pathnya itu di sini adalah path yang sudah kita buat. Kemudian kita solve. Coba kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, seperti ini bending momentnya. Dilihat pada grafiknya akan seperti ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Sama ini bisa kita cari di bagian lain juga dengan menambahkan seperti tadi pathnya. Kemudian misalkan teman-teman ingin mencari lagi di bagian untuk insert beam resultnya, misalkan axial force ya. Kita axial force-nya di sini kita tentukan misalkan pada pathnya. Path. Oke, path 1 ini ya juga ya. Coba kita solve. Nah, ini lebih cepat ya teman-teman. Seperti ini axial force-nya. Kemudian misalkan kita ingin menambahkan path di bagian yang lain juga. Bisa. Kita di sini tambahkan saja insert path. Paling mudah adalah dengan menggunakan edges ya teman-teman. Edges. Kemudian misalkan ini ada di bagian yang ini. Misalkan di bagian ini. Kita apply. Oke, di sini adalah path 2 ya. Kemudian kita cari di sini insert deformation atau beam result aja. Misalkan sales moment diagramnya. Nah, di sini kita masukkan path yang kedua. Kita solve. Oh, di sini ternyata tidak ada anunya ya. Sales moment diagramnya tidak terjadi pergeseran ya. Tidak ada momen gesernya. Nah, ini sangat kecil ya. Kemudian kembali lagi kita ganti saja ini ke yang kena beban merata tadi, path 1. Coba. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadinya jadi itu ya teman-teman ya, untuk bisa dicari. Misal axial force-nya kita ganti saja ke path yang kedua. Nah, itu nanti tergantung kebutuhan teman-teman, bisa dicari di bagian mana saja.
dengan cara seperti ini ya. Kemudian ini bisa kita misalkan show ini. Oke. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman untuk menganalisa suatu rangka satu dimensi dengan ANSYS Workbench. Terima kasih, semoga bermanfaat.